Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam di pinggir sumur, yang jawab salam saya doain mudah-mudahan panjang umur. Amin. Pohon salam banyak di duren sawit. Ibu-ibu yang jawab salam saya doain mudah-mudahan mau lebaran banyak punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrul khairati wal barakah, syahrul ta'ah, syahrul siyam wal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun wa ma fiha ila zikrullah wa 'allimun aw muta'allim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil salatullah salamullah ala taha rasulillah salat Masjid At-Ta'awun yang insyaallah kita sama-sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang kita hormati pengurus DKM Masjid At-Ta'awun, juga Mukarram Bapak Firman, yang sama kita hormati, yang kita muliakan Sahibul Wilayah Bapak RT kita, Bapak RW kalau hadir, ya jamaah Bapak Ibu, anak-anak yang hadir. Mudah-mudahan kita semua menjadi calon-calon penghuni surga. Ya Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan kita nikmat dan karunia. Di dalam kitab Mukasyyafatul Qulub, Imam Ghazali yang kita kenal dengan sebutan Hujatul Islam, nama lengkap beliau adalah Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau Bapak Ibu mengelompokkan
nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada nikmat atau kelezatan di dunia ini yang dikelompok-kelompokkan oleh Imam Ghazali. Ada lazatul ta'am, lazatul jima, lazatul jahwal manzilah wal galabah, ada lazatul ma'rifah, ada lazatul ma'iyat Rasulullah bil jannah. Ada kenikmatan lidah kita nih makanan. Jadi berbagai macam jenis makanan, minuman yang Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari dalam tanah, kemudian bisa kita nikmati, itu semua bagian dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rasakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ada lazatul jima, nikmatnya jima, bersetubuh, berkeluarga. Ya, ada nikmatnya jahwal manzilah wal ghalabah, nikmatnya kedudukan, pangkat, jabatan. Kalau orang punya pangkat, punya jabatan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seharusnya nikmat itu pula ya diperjuangkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak heran kalau orang punya pangkat, punya jabatan, kagak mau digeser, karena itu nikmat. Betul Pak? Ada nikmat lazatul ma'rifah, kenikmatan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan puncak kenikmatan itu ada disebut dengan lazatul ma'iyyah Rasulullah bil jannah. Kita akan dikumpulkan bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal. Kalau orang pengen dekat sama Nabi harus banyak sholawat. Kalau orang pengen dekat sama Allah harus banyak sholat. Jadi heran andai kata orang anti sholawat, heran saya. Kenapa? Karena kalau kita pengen dekat sama Rasul harus banyak bersolawat. Dikatakan man sholla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asran wa qudat anhu asrun khati'an wa rufi'at lahu asran darajat. Jadi satu kali kita sholawat itu dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa-dosa kita dirontokin sama Allah Subhanahu wa taala, diangkat 10 derajat satu kali sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita di awal tuh udah baca sholawat. Kenapa? Karena memang setiap kita baca sholawat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, derajat kedudukan kita di hadapan Allah diangkat 10 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain beliau sampaikan, ad-dunya mal'unun wa ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah beserta isinya, kecuali 3 perkara yang dicinta oleh Allah. Apa perkara tersebut? Ila zikrullah. Pertama, orang yang ingat kepada Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, ya selepas kita sholat subuh, kita lagi ingat sama Allah apa lagi lupa sama Allah? Lagi ingat sama Allah apa lagi lupa sama Allah? Lagi ingat sama Allah, alhamdulillah. Berarti kita termasuk orang yang dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alimun aw muta'allim. Yang kedua, orang yang mengajarkan. Dan yang ketiga, orang yang belajar untuk mengenal ilmu Allah, belajar ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridho dari Allah. Itu orang yang dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dunia dilaknat? Karena dunia seringkali banyak melalaikan manusia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hari ini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sejenak waktu kita selepas kita sholat subuh, kita luangkan waktu kita untuk sama-sama
kita belajar, kemudian kita sama-sama mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dari duduknya kita sejenak ini. Mudah-mudahan salah satu turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya dulu, Bapak, Ibu semuanya sehat kabarnya, Pak? Badannya sehat, Pak? Imannya sehat, Pak? Kantongnya sehat? Oke, THR udah pada turun ini. Dan mukanya dikira-kira banget sih namanya. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah lewati puasa itu sudah 23 yang terlewat ya. Pagi hari ini kita puasa yang ke-24. Berarti tinggal beberapa hari lagi. Ya, kita berada di 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Yang dikatakan awal luhur rahmah wa awsatuhum maghfirah wa akhiruhum itqu minan nar. 10 malam pertama rahmat, malam kedua ampunan Allah, malam ketiga dibebaskan kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya kita dapat itu. Ya, kita dapat rahmat, amin. Kita dapat ampunan Allah, amin. Kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk ke 10 terakhir ini kita lihat sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Aktivitas masyarakat itu bergeser, berpindah dari masjid pindah ke BXChange, dari masjid pindah ke Pamulang Square, dari masjid pindah ke Pasar Ciputat, dari masjid pindah ke terminal, dari masjid pindah ke bandara. Betul apa betul? Ya, apa boleh dikata itulah wajah kita, umat Islam Indonesia. Padahal malam 10 terakhir itu harusnya sebagaimana kita ikuti Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah di 10 malam terakhir itu menambah yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sendiri. Diajak anak keluarganya di 10 malam terakhir itu untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di awal dari kita melaksanakan puasa itu Allah panggil, Allah undang kita. Sebagaimana ayat di dalam surah Al-Baqarah 183, hafal insyaallah kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, Allah awali perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, diawali dengan huruf ya. Nah, huruf ya di sini Pak, kalau kita belajar ilmu nahwu, itu satu di antara 8 harfun nida atau huruf nida. Huruf nida itu ada 8, salah satunya adalah huruf ya. Apa maksudnya? Apa maknanya? Di sini maksudnya adalah panggilan, undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di ayat Al-Qur'an diawali dengan huruf ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu panggilan, undangan. Ya bunayya, itu panggilan, wahai anakku. Sama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil sama Allah, yang diundang sama Allah siapa Pak? Siapa yang dipanggil sama Allah? Yang di hatinya ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikhususkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Karenanya ulama mengelompokkan iman-iman manusia, iman-iman hamba Allah. Ada kelompok pertama, ini nanti kita masuk yang mana nih? Ada iman yang pertama hamba Allah, yazid wala yanqus. Imannya selalu naik, enggak turun-turun. Tuh, kira-kira bagus apa bagus Pak RT? Bagus banget, luar biasa. Imannya selalu naik, enggak turun-turun.
yazid wa la yanqus. Kira-kira imannya siapa, Pak? Imannya, Masya Allah, siapa yang jawab tuh? Dapat duit tuh kayak 100.000. Ya, imannya para nabi, para rasul, wali-wali Allah. Karena iman itu meningkat kalau kita lagi ibadah. Iman itu turun kalau kita lagi berbuat dosa maksiat kepada Allah. Sementara para nabi, para rasul, wali-wali Allah, waktunya selalu diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga imannya yazid wa la yanqus. Ada iman yang kedua, al-imanu wa la yazid wa la yanqus. Imannya kagak naik, imannya kagak turun, konstan, stabil, begitu aja. Kira-kira imannya siapa, Pak? Bu, bisa jawab tuh, Bu? Imannya nggak pernah naik, imannya nggak pernah turun, tidak dibekali hawa nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imannya siapa? Nah, malaikat dapat lagi 100.000, Pak. Imannya para malaikat. Malaikat diperintah ruku-ruku selamanya. Malaikat diperintah sujud-sujud selamanya. Diperintah jaga pintu neraka, jaga pintu neraka. Diperintahin jaga pintu surga, jaga pintu surga. Enggak ada tukeran, kongkong kali kan. Bosan banget jadi pintu surga. Gantian pengen lihat jaga pintu neraka. Ada nggak yang gitu? Enggak ada yang minta tukeran. Diperintah sama Allah, apa yang diperintahkan dikerjakan. Dan kelompok kedua tidak mendapatkan undangan dari Allah untuk puasa Ramadan. Ada yang ketiga, al-imanu yazid wa yanqus. Kadang imannya naik, kadang imannya turun. Iman siapa kita? Tuh saya kasih jawaban, imannya kita. Imannya kita. Kadang kita naik iman kita, kalau lagi taat, kita lagi kumpul sama orang-orang soleh di masjid, di majelis zikir, majelis taklim, iman kita naik. Karenanya harus kita kasih vitamin terus iman. Harus kita kasih nutrisi. Kalau kita lagi turun, kalau kita lagi maksiat berbuat dosa, iman kita langsung turun. Dan itu harus, kalau iman kita pengen meningkat, iman kita terus pengen baik, maka harus kita tingkatkan ibadah kepada Allah. Juga harus kita kasih vitamin dan nutrisi. Apa vitamin nutrisinya? Ruhani kita, al-ilmu wa zikru. Ilmu nasihat agama, ilmu agama, zikir kepada Allah, itu adalah nutrisi vitamin ruhani kita. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Jadi tujuan daripada semua yang dilakukan, proses yang disebut dengan syahrul tarbiyah, Ramadan itu disebut syahrul tarbiyah, bulan pendidikan di tempat kita, diajarkan kita, dididik kita. Tujuannya la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Setiap Jumat kita diingetin tuh perihal dengan takwa. Takwa al-imtisarul awamirillah wa ijtinabu nawahi. Ya, takwa adalah menjalankan perintah Allah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa indikator? Nah, sekarang kita membahas tentang indikator takwa dan bagaimana cara menjaganya. 23 hari yang berjalan, paling tidak kita bisa melihat, bisa berkaca diri kita ini, apakah kita sudah termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Indikatornya ada. Kita bisa lihat, baik tetangga kita, teman kita, jamaah kita, termasuk diri kita sendiri. Nanti kita berkaca, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa dari hasil puasa Ramadan. Kalau belum, maka kita upayakan untuk mendapatkan atau termasuk daripada
indikator orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nanti takwa itu hadiahnya, rewardnya dari Allah itu sangat luar biasa. Apa? Tidak ada lain bagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita semangat, saya mau ceritain dulu surga. Mau dengar kira-kira enggak, Pak? Mau dengar enggak, Bu? Jadi waktu Rasulullah bersama dengan malaikat Jibril peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu diperlihatkan sebagian surga. Nanti Bapak Ibu buka surah Muhammad di ayat 15. Nah, ketika Rasulullah diperlihatkan surga, Rasulullah melihat di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir. Masya Allah. Kayak di apa namanya? Ya di bumi itu kalau kita bayangkan ada sungai-sungai yang mengalir. Nah, sungai yang pertama Rasul lihat itu mimma'in ghairin asin. Ada sungai yang mengalir, airnya jernih, enggak pernah keruh. Kalau keruh bahasa kita apa tuh? Butak. Kita punya akuarium 2 bulan kita gak cuci, hijau warnanya butak. Kalau enggak butak biasanya kita taruh ikan yang palingnya jenong. Ikan apa tuh? Ikan apa yang palingnya jenong? Makin jenong makin mahal. Ikan lohan. Makin jenong makin mahal, kita taruh itu ikan lohan. Jadi kalau di sono tuh di Bulan Lama bukan lohan namanya, ada belasteran ikan betok sama ikan mujair. Ya makin betok makin mahal. Nah, dilihat sama Rasul sungai yang pertama mimma'in ghairin asin. Yang kedua dilihat sama Rasulullah min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai airnya dari susu yang tidak berubah bau dan rasanya. Subhanallah. Semuanya airnya dari susu. Sungai yang kedua. Sungai yang ketiga dilihat sama Nabi Muhammad SAW min khamrin lazati lisyaribin. Ada sungai airnya dari khamar yang lezat rasanya, tidak memabukkan. Tahu khamar, Pak? Bu, tahu khamar enggak, Bu? Khamar, minuman keras. Di dunia tuh dia memabukkan. Di surga disiapin min khamrin lazati lisyaribin. Jenisnya di dunia banyak. Vodka, brandy, whisky, white wine, red wine, topi miring, topi lempeng. Yang miring yang lempeng enggak boleh udah. Di dunia oke, sabar-sabar aja. Ya, di surga disiapin min khamrin lazati lisyaribin, sungai yang mengalir dari khamar yang lezat, tidak memabukkan. Kemudian ada sungai min asalin musaffa, sungai dari madu yang murni yang lezat rasanya. Subhanallah. Nih tadi saya tanya bapak-bapak mulu, ibu-ibu belum saya tanya. Ibu minum madu suka nggak, Bu? Madu Sumbawa enak, Bu? Madu Kalimantan enak nggak, Bu? Kalau di madu, oke, enak. Nanti di surga ada min asalin musaffa. Nah, ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, sungai ini untuk siapa? Kemudian dari mana terpancar mata airnya, berhulu kemana? Kata Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, sungai ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umatmu yang bertakwa, umatmu yang sering memuji asma-asma Allah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungai yang pertama terpancar mata air dengan kalimat bismi. Sungai yang kedua kata malaikat Jibril terpancarkan mata air dengan kalimat Allah. Sungai yang ketiga terpancar mata air dengan kalimat Ar-Rahman. Sungai yang keempat terpancar mata air dengan kalimat Ar-Rahim. Kalau kita gabung jadi bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam kitab Khazinatul Asrar yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Hadi An-Nazili, beliau sampaikan di dalam karangan kitabnya. Ikutin saya sama-sama biar gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man dawama ala tir'atiha
kulla yaumin alfa marrah qadallahu hajatahu bil yusri fid dunya wal akhirah. Nah, dijelaskan oleh Imam Muhammad Hadi An-Nazmi, wa man dawama, siapa yang dia dawam istiqamah ala qiraatiha, ia membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kulla yaumin al-marrah, satu hari 1000 kali dibaca. Jadi kalau kita 1000 kita bagi selepas salat 5 waktu, 1000 bagi 5 berapa Pak? 200 ya. 200 habis kita sholat, zikiran yang biasa kita baca ditambahin bismillah 200, itu 2 putaran tasbih. Jadi kalau satu tasbih putaran kan 100 tuh, cuma 2 putaran tasbih 3 menit, paling tidak lebih dari 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Qadallahu hajatahu bil yusri fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya. Allah mudahkan hajatnya, Allah mudahkan cita-citanya, Allah berikan kemudahan dunia, dan Allah berikan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal. Kira-kira bisa diamalin Pak? Nah, ini bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, indikator orang yang bertakwa ya di subuh kali ini sama-sama kita belajar, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan dan mencapai daripada indikator takwa ini. Yang pertama, al-khauf minal jalil. Orang yang berpuasa hasilnya takwa. Ciri indikator pertama, al-khauf minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah. Saya mau tanya, kira-kira banyak gak orang yang gak takut sama Allah? Banyak apa enggak? Takutan sama penyakit apa takutan sama Allah? Zaman Covid takutan sama Covid apa takutan sama Allah? Takutan sama Covid, takutan sama penyakit, ketakutan sama miskin, ketakutan sama hilangnya dunia. Tidak ada rasa takut kepada Allah. Enggak sholat biasa, enggak puasa biasa aja, betul? Karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Puasa itu dasarnya iman. Kalau dia nggak punya iman, jam 4 sahur, kadang-kadang bikin program sahur on the road, pergi ke Pamulang, sahur on the road. Udah sahur jam 4, jam 10 mindo. Tahu mindo nggak? Makan lagi sahur yang kedua. Itu berarti gak ada iman. Walaupun ngomongnya mindo, ini kok kagak sahur, ngopi doang nungguin buka puasa. Tuh ada yang begitu. Ini mah kita gak sampai nungguin buka puasa, ini mah ngopi ini. Nah itu adalah orang yang tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang memiliki rasa takut dengan keimanan, perkara makanan di rumah halal, minuman halal, siang tidak dimakan, tidak diminum, semata-mata iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan suami istri tidak dilakukan, semata-mata iman karena Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau ibadahnya tidak diterima. Makanya ketika dia berpuasa, dia ibadah, maka semakin tawadhu. Dia punya ilmu bukan semakin tinggi, akan semakin tawadhu. Dan sifatnya ilmu itu Bapak Ibu sombong. Karenanya ilmu itu kan ain lam mim, ilmu. Supaya ilmu ini sifatnya tidak sombong, mimnya kita pindah ke tengah, lamnya itu di belakang. Jadi aman. Jadi orang yang punya ilmu, orang yang sudah belajar, agar dia tidak sombong, disertai dengan aman. Karena sifatnya ilmu. Berapa banyak orang yang punya ilmu, dia anggap ilmunya tinggi, merendahkan orang lain. Ada yang begitu Pak? Ada nggak kira-kira? Banyak. Karena sifatnya ilmu sombong, jadi harus disertakan dengan amal, maka dia akan
menunduk, semakin tawaduk. Begitu juga orang yang sudah, kalau dia tidak mau belajar, merasa pintar, wah luar biasa sombongnya, nggak mau dikasih nasihat, nggak mau menerima nasihat, merasa dia yang paling benar, yang lain salah, dia yang paling benar amaliyahnya, yang lain kafir, yang lain bid'ah, yang lain salah. Kenapa? Sifat ilmu adalah sombong. Ketika orang dia punya ilmu, dia menyadari betapa ilmu yang didapat tidaklah setetes daripada ketika jadi diangkat, dia telupkan jarinya di lautan, tetesan air yang jatuh dari jarinya, itulah ilmu sedikit yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka setiap dia belajar pasti akan semakin kurang, merasa bodoh, merasa tidak tahu, dan itulah harus disertai dengan amal. Yang pertama tadi, al-khauf minal jalil. Kalau dia sudah ibadah, berupaya untuk melaksanakan apa yang telah dipelajarinya, dia amalkan ilmunya, dia amalkan dengan ibadah, dia merasa, ya Allah, ibadah saya diterima apa enggak? Sholat saya diterima apa enggak? Puasa saya diterima apa enggak? Banyak kurangnya. Karena terus dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalaupun dia wafat, takut diwafatkan keadaan su'ul khatimah. Dia takut kalau dia meninggal dalam keadaan dia berdosa, bermaksiat kepada Allah. Karenanya banyak orang yang takwa itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sifat daripada tadi, ciri indikator orang yang bertakwa akan semakin memiliki rasa takut kepada Allah. Tinggal kita berkaca sama masing-masing kita. Kalau sekarang rasa takut saya pun dikit amat sama Allah ya. Nah mulai Pak, kita belajar nangisin diri kita. Kalau andai kata kok bisa nggak bisa nangis ya. Mata saya kok kering amat, nggak pernah. Saya sholat malam nggak pernah nangis. Dikasih oleh Allah kenikmatan musibah juga nggak pernah nangis. Ini mata saya kering amat ya. Nangisin karena kita nggak bisa nangis. Saking begitunya kita belajar untuk nangis. Dulu waktu saya di pondok, guru saya bikin murid-murid bangun malam, kemudian disuruh, kita semua disuruh nangis. Saya ini teman-teman kita terus nangis, gimana caranya nangis? Nggak ada perkara apa-apa disuruh nangis. Pokoknya belajar nangis untuk bisa menyesali segala perbuatan. Ada teman yang nggak bisa nangis juga. Ada yang ingat orang tuanya udah meninggal, akhirnya bisa nangis. Pokoknya nangis, diajarin buat nangis. Ternyata ada yang nggak bisa nangis. Guru kita bilang, kalau kamu gak bisa nangis, coba kamu nangis karena kamu gak bisa nangis. Nangis juga Pak. Itu saking kita diajarkannya. Untuk apa? Untuk belajar yang mendekatkan diri kita, merasakan bagaimana nikmat Allah yang sudah banyak, kemudian berbanding dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan satu hari Allah kasih 24 jam. 24 jam kita sholat setiap hari 5 waktu. Nah satu kali sholat butuh waktu cuma misalnya 5 menit, 5 atau 6 menit misalnya. 6 dikali 5 berapa? 30. Setengah jam kita ibadah kepada Allah berbanding 24 jam waktu yang dikasih. Sementara Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kalau bukan untuk ibadah kepadaku. Ini saja lewat ayat ini kita bisa membandingkan 30 menit berbanding dengan 24 jam, atau berbanding dengan tidur kita. Minimal tidur kita itu 8 jam satu hari. 8 jam satu hari berbanding 30 menit. Itu kalau sholatnya nggak ditinggal. Kadang-kadang ada sholatnya yang bolong, betul nggak? Sholat yang ditinggal. Bagaimana kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah? Nah karena itulah kita belajar untuk merenungi diri kita berkaitan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kedua, indikatornya jamaah yang dirahmati Allah. Masya Allah, baru ngomong sebentar kayaknya udah nggak berasa, mau dikit lagi nih. Ya,
Ada yang kedua al-amal bitanzil, beramal dengan tuntutan syariat. Jadi Nabi kita sudah mengajarkan bagaimana amal-amal soleh, ya termasuk bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang disebut dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan dari Allah. Ya, ini Pak, jamaah yang dirahmati Allah, saya cuma buat gambaran sedikit begini. Allah sudah berikan kita hidangan luar biasa bulan suci Ramadan. Ya awalur rahmah wa wasatu maghfirah wa akhiru minanna, dilipat gandakan pahala puasanya, amal soleh kita, pekerjaan sunnah, ya dibalas wajib, amalan wajib dilipat gandakan oleh Allah. Ya bahkan nilai ibadah puasa kita dikatakan ya kullu amal ibni adam yudha'aful hasanatu asru amsalha ila sab'imi'atin dhifin. Fa qala ta'ala azza wa jalla illa sawma fa innahu liwana zibihi. Amal manusia dibalas 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Puasa kata Allah untukku, aku yang akan balas pahala puasanya tanpa batas nilai jumlahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nih kita doain nih, mudah-mudahan semua yang hadir jadi orang-orang kaya, amin. Amin. Ya kaya hatinya, ya kaya ilmunya, kaya rizkinya, amin ya robbal alamin. Satu ketika di tempat kita ini ada yang bikin pesta. Ya beliau bikin pesta, nyiapin 1000 macam makanan yang menggugah selera kita, disiapin 1000 macam minuman yang menggugah rasa selera kita. Saya mau tanya Pak, sebelum kita akhiri nih, ya udah mau jam 6. Ya, saya mau tanya, jawab jujur, kira-kira makanan yang disiapkan di dalam pesta 1000 macam makanan, 1000 macam minuman itu nikmat atau tidak? Tolong dijawab Pak, nikmat atau tidak? Nikmat atau tidak? Jawabannya belum tentu. Kok begitu Ustaz? Kita diundang apa enggak sama yang punya pesta? Betul kan? Lah kalau kagak diundang gimana? Di luar cuma ngeliatin belakang pelomo, orang gak dapat undangan dari Pak RT. Kalau Pak RT ngundang kan enak, kita bisa nikmatin tuh apa yang ada makanan di dalam pesta. Habis makan ini kita makan ini, betul kan? Kayak kita kondangan. Undangan aja macam-macam jenisnya. Orang nikah undangan macam-macam. Ada yang undangannya 25.000, yang diketiknya pakai komputer, cakep banget ya Mak, mahal. Ada yang undangannya 2.500, tulis pakai tangan, maka tulisannya kagak bisa dibaca. Ada yang kagak mau modal, pakai WA aja udah. Ada yang begitu kan? Undangan pakai WA, udah sekarang zaman begitu. Itu undangan di dunia saja macam-macam, jamaah yang dirahmati Allah. Ketika Allah undang, Allah panggil, karena itu tergantung daripada keimanan seorang hamba. Dan yang bisa merasakan daripada hidangan, kenikmatan, kelebihan, keutamaan, kemuliaan Ramadan, orang yang terundang di hatinya berpuasa di bulan suci Ramadan. Karenanya kita gak heran, andai kata ada orang gak puasa di jalanan, ngerokok sembarangan, makan sembarangan, minum sembarangan, kita sudah tahu tuh kadar imannya di dalam menerima panggilan, undangan dari Allah. Bahkan mungkin dia ada di luar, nggak bisa merasakan 1000 macam minuman makanan yang dihidangkan sama tuan rumah. Betul, betul. Cuma di luar dia mah nggak bisa ngerasain. Tapi orang yang berpuasa, dia bisa merasakan nikmatnya berbuka. Dia bisa nanti merasakan nikmatnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan farhatani farhatun 'indal fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dua kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang berpuasa. Pertama saat dia iftar, saat dia berbuka, Masya Allah, kita berbuka sama keluarga anak kita siapin semua yang ada. Ya kadang-kadang nafsu kita itu tidak sebanding dengan kontrakan isi perut kita. Lagi ngabuburit, apa aja kita pengen beli rasanya kalau kita ke depan tuh. Ada jual kolak, ada yang jual es campur, pengen beli segala macam. Kita sekitar ada di rumah, disiapin di depan kita cuma minum 3 tegak.
yang kemudian kita makan kurma 3 biji, rasanya sudah cukup perut kita. Masya Allah. Itulah nafsu dunia tidak sebanding dengan apa yang ada, ya kemampuan kita. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, singkat saja, yang ketiga ar-ridha bil qalil. Jadi indikator orang yang bertakwa, ridho atas segala ketetapan Allah. Banyak bersyukur. Ada orang pusing gak punya duit, ada orang pusing kebanyakan duit. Kira-kira pengen pusing yang mana Pak? Pusing kebanyakan duit atau pusing gak punya duit? Banyak. Ada orang pusing gak punya duit, pusing makanya. Ada pusing juga orang kebanyakan duit, puyeng juga. Nyewa hotel bintang 5 supaya bisa tidur. Dia sewa tempat yang mahal, enggak bisa tidur juga. Dia buka hordeng, dilihat di bawah ada tukang becak kekuruban pakai kain sarung, tidur pulas-pulas. Udah gitu bunyi prok, masya Allah sambil ngorok di tukang becak. Ternyata orang kaya yang tidur di hotel bintang 5 ngerasa apa kurangnya saya. Saya udah sewa tempat yang paling mahal tapi nggak bisa tidur. Dia turun ke bawah nanya sama tukang becak, Bang, tukang beca, kenapa sih Pak gangguin saya? Saya mau tanya sama Abang. Saya udah nyewa hotel bintang 5 gak bisa tidur, mahal banget padahal. Duit saya banyak, gak bisa tidur saya. Pusing malah saya. Kok Abang bisa tidur cuma kekuruban kain sarung doang? Tidur di atas beca, gimana caranya? Apa syaratnya? Kata orang kaya, kata tukang beca, gampang Pak. Syaratnya Pak, apa perlu saya bayar? Bukan. Begini syaratnya, Bapak tidur di atas beca, saya tidur di atas, kan tukang beca. Oh minta tukeran. Oh saya bisa tidur, ya coba aja, kan tukang beca. Orang kaya tidur di atas beca, malah kagak bisa tidur, emang kagak biasa. Ya tukang beca tidur di atas, bukan bisa tidur, pagi-pagi meriang saudara sekalian, nggak bisa kena AC. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sudah punya takdirnya masing-masing. Jadi nggak usah iriin sama takdir orang. Kita banyak bersyukur atas kenikmatan Allah. Masing-masing sudah ditentukan takdirnya oleh Allah. Intinya bagaimana kita memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, al-istidad yaumir rahim. Orang yang bertakwa indikatornya mempersiapkan kehidupan, kebahagiaan hidup di akhirat. Jadi bukan senang di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Ya, itu adalah indikator orang-orang yang bertakwa. Tinggal nanti kita berkaca dari 4 indikator ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang berhasil mendapatkan predikat takwa, orang-orang yang senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan suratul Fatihah buat kita semua yang hadir, buat tetangga kita, saudara-saudara kita, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya masalah mudah-mudahan diurai masalahnya satu-satu oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini keutamaan seorang muslim. Jadi ada yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau doa kita belum diijabah oleh Allah karena banyak hijab dosa-dosa, seringlah banyak mendoain tetangga saudara kita. Dikatakan dalam hadisnya Nabi, ma min abdin muslimin yad'una li akhihi bi zahril ghaib. Barang siapa yang mendoakan saudara muslim lainnya tanpa sepengetahuan saudaranya, illa qala al-malak wa laka bimisli, maka malaikat akan mendoakan seperti apa yang engkau doakan. Jadi kalau kita doa untuk saudara kita, tetangga kita, tanpa sepengetahuan mereka, ya kalau kita doain, ya Allah, tetangga saya mudah-mudahan sehat, panjang umur, luas rezekinya, usahanya lancar, maju semuanya, kata malaikat, illa qala al-malaku wa laka bimisli, untukmu doa yang sama. Kalau malaikat sudah mendoakan kita, maka insya Allah doa kita untuk saudara kita yang baik, maka Allah akan mengabulkan doa kita daripada apa yang kita doakan. Kalau kita ngedoain saudara atau tetangga kita yang buruk-buruk, doain mudah-mudahan bangkrut, mudah-mudahan banyak penyakit, mudah-mudahan apa? Maka kata malaikat, illa qala al-malaku wa laka misli, untukmu doa yang sama, bantu kita.
sakit kita. Jadi kira-kira enakan doa yang baik apa yang buruk? Maka doalah yang baik ya. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan hari ini berkah ilmu yang sedikit kita dapati ini mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirah. Ala hadihimnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu kali lagi kita doain mudah-mudahan anak-anak kita yang di rumah mudah-mudahan dijadikan menjadi anak yang saleh-salehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala tumbuh suburkan kecintaan di hati kita kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu ya karim ya arhamar rahimin. Allahumma bihadil Fatihah bi syirril Fatihah bil mu'azzatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kasibal gham ya man yaghfir wa yarham wa yadfil bala ya Allah wa yadfil bala ya Rahman wa yadfil bala ya Rahim. Irfa'na min kulli bala'i dunya wa zibil akhirah dawu fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa la minkum. Assalamualaikum